Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haula Ristiana dari kelas Hukum Ekonomi Syariah E Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya beserta rekan-rekan saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Sosiologi Hukum dengan judul materi Hubungan Hukum dan Perubahan Sosial. Istilah perubahan dalam pengertian sehari-hari sering diartikan dengan longgar sebagai suatu yang ada tetapi sebelumnya tidak ada, atau hilangnya atau terhapusnya sesuatu walaupun sebelumnya ada. Dalam pengertiannya yang paling konkret, perubahan sosial berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah orang tuanya lakukan sebelumnya. Sehingga perubahan sosial adalah perubahan bagaimana orang bekerja, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, menata dirinya sendiri, dan mencari arti yang lebih dari kehidupannya. Perubahan sosial juga bisa berarti suatu rekonstruksi dalam cara-cara di mana orang di dalam masyarakat terlibat satu dengan lainnya mengenai pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, kehidupan keluarga, rekreasi, bahasa, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Di dalam masyarakat modern, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada hanya intens teoritisnya saja. Dalam banyak bidang kehidupan sosial seperti pendidikan, hubungan rasial, perumahan, transportasi, penggunaan energi, dan perlindungan lingkungan, hukum telah disadari sebagai instrumen perubahan yang penting. Ada beberapa cara untuk mempertimbangkan peranan hukum dalam perubahan sosial. Dalam suatu artikelnya yang sangat berpengaruh yang berjudul Hukum dan Perubahan Sosial, Dror membedakan antara aspek tak langsung dan aspek langsung dari hukum dalam perubahan sosial. Dror mengatakan bahwa hukum memainkan peranan tak langsung dalam perubahan sosial dengan membentuk berbagai institusi sosial yang pada gilirannya mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat. Ia menggunakan ilustrasi sistem wajib belajar yang memainkan peranan penting tidak langsung dalam perubahan dengan memperkuat operasi institusi-institusi pendidikan, yang pada gilirannya akan memainkan peranan langsung dalam perubahan sosial. Sebagai contoh, hukum yang diundangkan untuk melarang poligami mempunyai pengaruh besar langsung terhadap perubahan sosial, dengan tujuan utamanya dalam pola-pola perilaku yang penting. Namun ia mewanti-wanti bahwa perbedaannya tidaklah absolut, tapi relatif pada banyak kasus penekanannya, lebih kepada dampak langsung dan kurang pada dampak tidak langsung terhadap perubahan sosial. Yang dalam kasus lainnya, hal kebalikannya yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu pengakuan atau recognition. Peran hukum sebagai alat suatu instrumen dari perubahan sosial telah semakin menguat di masyarakat kontemporer. Hukum melalui respon legislatif dan administratif terhadap kondisi-kondisi sosial dan ide-ide baru. Selain melalui interpretasi kembali dari konstitusi, statuta atau presiden secara meningkat tidak hanya mengartikulasi atau mengambil peran penting, tetapi juga menentukan arah dari mana perubahan-perubahan sosial besar, sehingga perubahan sosial yang dicoba melalui hukum adalah suatu jejak atau trait dasar dari dunia modern. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa hukum dan perubahan sosial memiliki korelasi yang sangat erat karena di antara hukum dan perubahan sosial mempunyai saling ketergantungan. Yang selanjutnya, teori hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Reskopon adalah ahli hukum pertama yang menganalisis jurisprudensi
serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana merekayasa masyarakat atau social engineering. Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat atau a tool of social engineering. Suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang dikenal yaitu Reskopon. Pon mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial atau social engineering. Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebaikan. Ia merupakan suatu hal dari penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan. Alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu melampaui berbagai kemungkinan terjadi ketegangan. Inti teorinya terletak pada konsep kepentingan. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu. Dengan menentukan batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses keadilan, memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa. Juga berusaha menghormati sebagai kepentingan suatu dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan. Reskopon memiliki pendapat mengenai hukum yang menitikberatkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu law as a tool of social engineering, yaitu bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebenarnya sudah dikumandangkan oleh banyak sarjana, terutama oleh sarjana hukum yang berhaluan sosiologis. Misalnya, Reskopon dengan istilah populernya hukum sebagai alat perekayasa masyarakat atau istilah-istilah lain yang kadang kala dipakai seperti hukum sebagai agent of change atau social planning. Ajaran Reskopon bergerak dalam 3 lingkup atau dimensi utama. Yang pertama, bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Yang kedua, diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat. Serta yang ketiga, adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia. Adapun contoh dari penerapan teori tersebut banyak dijumpai di dalam suatu peraturan yang baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Berikut contoh penerapan dari teori law as a tool of social engineering. Salah satu contoh ada di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004 di dalam pasal 5 mengenai larangan kekerasan di dalam rumah tangga yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara A. Kekerasan fisik, B. Kekerasan psikis, C. Kekerasan seksual, dan D. Kekerasan penelantaran. Pasal 6, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B, adanya perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Analisis dari pasal-pasal di atas dari ketentuan-ketentuan yang telah termaktub dalam pasal undang-undang di atas, kita dapat melihat adanya paradigma, yaitu hukum sebagai rekayasa sosial, di mana sebelum adanya undang-undang pasal ini banyak
banyaknya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan seorang lelaki terhadap istrinya. Contohnya, seorang suami yang tega memukul istrinya sendiri sehingga babak belur. Ini merupakan kekerasan fisik yang harus dihilangkan agar hidup seorang istri tidak terancam. Jadi, dari adanya berbagai kasus ini, maka hukum diadakan untuk rekayasa sosial. Dengan adanya undang-undang ini, maka tidak ada kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, membentuk masyarakat yang saling menyayangi, menentukan orang, khususnya kaum perempuan, agar hidup tentram dan aman dari ancaman kekerasan rumah tangga. Dan hukum ini bisa melindungi orang-orang dalam rumah tangga. Dengan adanya pasal-pasal ini, seorang akan jadi takut dan sadar akan hukum dan tidak akan berlaku semena-mena antara anggota keluarganya, dan akan merasa taat dan tidak berpikir untuk bertindak kekerasan dengan anggota keluarganya. Law as tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perilaku keluarga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori tentang perubahan sosial dalam hubungan dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum. Sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat. Pendapat yang diuraikan mengenai rumus-rumusan dan penggolongan sosial engineering respon dapat diibaratkan bahwa hukum dianggap sebagai insinyur dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan dalam masyarakat dan menggerakkan kemana masyarakat akan diarahkan. Jadi, hukum berfungsi sebagai alat mengatur dan mengelola masyarakat. Adapun yang menjadi penunjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat yang dikembangkan oleh Rousseau-Pont adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum, di mana menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat bahwa orang khusus harus berbuat sesuai dengan yang harus oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang-orang benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.